Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan balancing scorecard. Hal yang mendasari penelitian tersebut adalah kepercayaan bahwa pengukuran kinerja berdasarkan perspektif keuangan sudah tidak efektif lagi pada perusahaan modern. Pada awalnya, BSC dianggap hanya diperuntukkan bagi perusahaan berorientasi profit. Akan tetapi, ternyata BSC juga berhasil diterapkan pada lembaga non-profit serta lembaga publik. Balancing scorecard secara singkat adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi, dan sasaran kepada stakeholders. Kata balances dalam balancing scorecard merujuk pada konsep keseimbangan antara berbagai perspektif, jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang, ruang lingkup terhadap internal dan eksternal. Manfaat balancing scorecard dalam organisasi. Yang pertama, menjelaskan visi organisasi. Yang kedua, mengintegrasikan perencanaan strategi dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi tertentu. Yang keempat, meningkatkan efektivitas manajemen dengan menyediakan informasi yang tepat untuk mengarahkan perubahan. Menurut Robert Kaplan dan David Norton, balancing scorecard yang pertama, menerjemahkan strategi ke tingkat operasional. Kedua, menyelaraskan antara organisasi dengan strategi. Ketiga, membuat strategi menjadi pekerjaan di setiap karyawan di setiap hari. Keempat, membuat strategi yang menjadi proses berkelanjutan. Kelima, menyebarkan perubahan melalui kepemimpinan. Karakteristik balance scorecard: 1. Komprehensif, 2. Koheren, 3. Seimbang, 4. Terukur. Komprehensif balance scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Coherent balance scorecard mewajibkan personal untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai tataran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Setiap tataran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan kausal dengan tataran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seimbang. Keseimbangan di antara keempat perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang, di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Komprehensif sasaran strategi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Tujuan pengukuran kinerja bagi pihak luar manajemen untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan di mana ia akan menanamkan modalnya. Bagi pihak manajemen merupakan dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan dan penyusunan langkah-langkah di masa yang akan datang. Empat, perspektif, misi, dan strategis perusahaan dalam jangka panjang, perspektif finansial, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran,
perspektif customer, perspektif proses bisnis internal. Strategi organisasi menggunakan pendekatan SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Diagram analisis SWOT, di situ terdapat ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Kuadran 2 adalah meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan tetap bisa mengendalikannya. Kuadran 3 perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar. Kuadran 4 merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan digunakan pada suatu organisasi. Ada 4 strategi. Yang pertama ada strategi SO atau Strike Opportunity, yang kedua ada ST, Strength Treatment, yang ketiga ada WO, Weakness Opportunity, yang keempat ada WT, Weakness Treatment. Yang pertama strategi SO atau Strike Opportunity. GIF strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besar. Kedua, strategi ST atau Strength Treatment. Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi ST ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman dari eksternal. Yang ketiga, strategi WO atau Weakness Opportunity. Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi WO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman dari eksternal. WT atau Weakness Treatment. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi WT bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman dari eksternal. Kesimpulan, konsep Balanced Scorecard pada dasarnya adalah suatu konsep pengukuran kinerja yang berusaha menerjemahkan strategi organisasi ke dalam serangkaian aktivitas yang terencana yang dapat diukur secara kontinu. Dalam pengukuran terhadap keempat perspektif tersebut, keseimbangan antara scorecard dari masing-masing perspektif dapat menentukan peningkatan kinerja yang berlipat ganda. Hal ini disebabkan karena peningkatan kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan mendorong peningkatan kinerja perspektif proses bisnis internal dan perspektif customer yang akan mendorong kinerja finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga terjadi pelipat ganda kinerja perusahaan. Demikian penjelasan Balanced Scorecard dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.